analoginya gini. Kalau orang yang mengerti keuangan, contoh ini analogi ayam dengan telur, ya. Kalau mereka punya ayam, ayamnya dibiarkan bertelur. Ya, dia makan apa? Makan dari telurnya. Telurnya nggak dihabisin, telurnya ditetaskan lagi. Sehingga apa? Dia kalau makan ayam bukan dari induknya, tetapi dari anak-anaknya. Masih tetap nggak? Nah ini beda dengan orang yang tidak mengerti keuangan. Dikasih ayam satu, disembelih, besok nggak dapat. Ya kan? Kalau nenek saya ngajari, kalau makan mangga, dagingnya makanan, isine, tahu isinya ya, peloke tanduran, jangan dibuang di tempat sampah. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa punya pohon mangga. Kalau dikasih buah mangga satu, dagingnya mau makan, ditanam ini bisa menghasilkan buah mangga yang banyak, betul nggak? Tapi kalau dimakan dagingnya, bijinya dibuang ke tempat sampah, kita nggak punya buah mangga. Nah hari ini sama, kita dalam mengelola keuangan kita, ya kita harus cermat. Cermatnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita harus mengalokasikan duit-duit kita ke pos-pos yang penting. Ya, ke pos-pos yang penting. Jangan habis gajian, cek, belanja transmart. Oh, ini gak sedeng, kelambi ini masih lo gak dipres-pres no. Ini kalau yang gak sedeng lo wisan waktu ganti kelambi. Nah, oh iya bahasa Jawa Pak ya. Ya. Waktunya ganti baju. Iki lho Pak, pedake gak enak gatel iki lho, perlu pedak maneh. Iki sandale lho Pak, ganti. Nah, hari ini yuk kita sama-sama bekerja mengalokasikan keuangan kita dengan baik. Oleh sebab itu kita harus apa? Berhemat, menunda kesenangan. Ya, menunda kesenangan supaya apa? Supaya nanti kita jadi enak. Ya. Yuk kita lihat perjalanan uang 100.000. Mungkin dari sini sudah kebuka ya? Sudah kebuka ya? Perjalanan uang 100.000. Kelihatan ya Pak ya? Uang 100.000 hari ini dengan 10 tahun yang lalu beda enggak? Beda, gambarnya juga beda ya? Beda. 10 tahun yang lalu kalau dibelikan rokok ini bisa dapat 10 bungkus. Tapi hari ini uang 100.000 kalau dibelikan rokok cuma dapat 5 bungkus. Setuju? Setuju. Berarti 10 tahun yang akan datang uang 100.000 kalau dibelikan rokok mungkin dapat 1 bungkus. Setuju? Ya. Ibu siapa namanya? Ibu Sri. Dikasih suaminya uang 100.000, 10 tahun yang lalu bisa nebas 1 keranjang sayur. Hari ini masuk ke Indomaret paling cuma dapat 1 kresek kecil. Ini namanya apa? Inflasi. Jadi makin lama perjalanan uang rupiah kita pasti nilainya akan semakin turun. Sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai sekarang unta tetap ada punuknya. Bisa nggak rupiah mengalahkan dolar? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka hari ini karena nggak bisa mengalahkan, kita harus bagaimana punya akal supaya kita nggak tergilas dengan namanya inflasi. Berarti uangnya Bapak Ibu ya, uangnya Bapak Ibu ini, kalaupun mau disimpan di bank, mau disimpan di kantong, makin tahun makin hancur atau makin bertambah? Hancur. Makin hancur. Kenapa? Nilainya turun. Oleh sebab itu orang-orang yang punya duit, daripada uangku ini nilainya turun, lebih baik tak alokasikan ke yang lain. Dialokasikan apa? Dibelikan apa? Rata-rata tanah, rumah, gedung. Tapi hari-hari ini untuk investasi rumah tangga dan gedung, apalagi di daerah, juga nggak mudah. Kalau di Jakarta mungkin cepet ya. Kalau Surabaya, teman saya punya rumah, harganya 1M, dijual cuma 600. Kulaane 1M, dijual lagi, jual banting harga jadi 600. Jakarta, beli rumah 7M, renovasi habis 1M setengah, dijual 9M, nggak laku. Sekarang turun jadi 6,5M. Ya. Berarti apa? Juga nggak mudah. Sekarang kalaupun kita memiliki rumah, properti gedung dan sebagainya, perlu bayar pajak nggak? Ditempati nggak? Ditempati bayar listrik nggak? Bayar listrik kan? Kos, menimbulkan biaya. Ya, itu nggak mudah. Kalau dijual perlu bayar marketing nggak? Perlu biaya balik nama nggak? Nah, hari ini bagaimana dengan teman-teman kita yang belum mampu mengalokasikan duitnya?
properti, rumah, tanah, emas dan gedung. Ya kan? Musibah bagi mereka. Kenapa? Pasti mengalami yang namanya inflasi. Betul nggak? Wis, ya wis nasib bos, balungan kiri bos, bayaran sakmi ini wis cukup nggak cukup tak cukup no. Hari ini ada kabar baiknya. Bos, nggak usah minder bos. Ada cara yang bagus untuk mengatasi namanya inflasi. Bagaimana kita merencanakan pensiun kita, merencanakan pendidikan anak kita dengan baik. Bagaimana caranya? Ini loh, ikuti seminarnya Pak Anton. Ini perjalanan uang 100.000. Sudah paham perjalanan uang 100.000 Bapak Ibu? Kira-kira cerita seperti ini, perjalanan uang 100.000 ini, gampang apa susah? Gampang apa susah Pak? Ya, cerita perjalanan uang 100.000. Ya. Bos, iki duit ini loh, 100.000 bro. Ini enggak 100.000 ini 10 tahun yang lalu sama sekarang. Ya ini bos, 10 tahun yang lalu lah mau belikan rokok bisa dapat 10 bungkus. Hari ini cuma dapat 1 bungkus. Ya, ini 5 bungkus. 10 tahun yang akan datang pasti cuma dapat 1. Cerita seperti itu gampang, susah? Gampang kan? Gampang. Dilatih. Kenapa? Kalau dilatih pasti pintar. Sama kayak belajar naik sepeda. Pertama belajar naik sepeda, pernah jatuh enggak Pak? Pernah jatuh. Bunda siapa Pak? Frustasi enggak? Wes gak bisa naik sepeda, pancal ya gak usah, gak popo. Pernah frustasi gitu? Enggak. Enggak kan? Terus mencoba terus kan? Iya. Malam pertama, enggak cool. Besoknya lagi kan Pak ya? Coba lagi kan? Coba lagi kan? Ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ceritanya. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Yuk, bagi teman-teman kita yang belum mampu mengalokasikan duitnya dibelikan rumah, tanah, gedung, emas dan sebagainya, nabung melalui program yang namanya CAR. Siapa itu CAR? CAR ini yang punya adalah Salim Group. Ya, Salim Group itu siapa? Salim Group itu yang punya Indomart, Indogrosir, Yakult, Indofood dan sebagainya. Pernah masuk Indomart kan Pak ya? Ya. Bayar apapun Indomart kan enak ya. Hari ini ya CAR lahir pertama ACA. ACA ini untuk asuransi mobil, mobil rumah bahkan ya, itu ACA. ACA, BCA, CAR. Maka hurufnya kan hampir sama. Ya kan? ACA, BCA, CAR. Ya, ACA Asuransi Sentral Asia Raya Asuransi Sentral Asia. BCA Bank Sentral Asia. CAR Sentral Asia Raya. Bolak-balik sama kan? Nah, melalui program ini, program yang sangat cerdas ini, kita diajari untuk berhemat untuk masa depan kita. Namanya programnya apa? 3i Network. Ya, nama programnya adalah 3i Network. 3i Network. Kenapa dikatakan network? Karena jaringan. Manfaatnya 3i apa? I yang pertama adalah insurance. I yang kedua investment. I yang ketiga income. Jadi gampangnya apa? Kita hari ini menabung, kita diproteksi yang namanya asuransi, ya. Tabungan kita dikelola, akhirnya berkembang namanya investasi, ya kan? Dan kalau kali kita menjalankan bisnisnya ini, kita bisa mendapatkan income. Mendapatkan apa? Income. Income itu penghasilan, pendapatan. Tanpa mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Ya kan? Tanpa mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang siang pagi sampai sore ke kantor, silakan kerjakan sepulang kantor. Kenapa? Harus dikerjakan sekarang ini. Lah mumpung masih muda, mumpung kita masih sehat, kuat, ya kan? Kita kerjakan untuk apa? Mendatangkan pundi-pundi rupiah. Nah, paham dari sini? Ya, saya bahas pertama. I yang pertama, insurance, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masuk ke sini akan diproteksi asuransi. Besar tabungannya berapa? Satu, ada yang 350, ada yang 700 dan ada yang 1 juta. Menabunglah sesuai kemampuan Bapak Ibu. Kalau kita menabung 350, kita dapat proteksi asuransi sebesar 21 juta. Jadi kalau terjadi resiko wafat, maka ahli waris akan diberikan santunan 21 juta. Ya kan? Kalau 700.000 dapat santunan 42 juta. Kalau 1 juta dapat santunan 60 juta. Pak, kok sedikit? Iya, karena apa? Karena duitnya lebih besar diputar untuk investasinya. Ke situ. Ya. Nah, kenapa penting sekali memiliki asuransi? Ya. Orang di dunia ini
Yang pasti apa sih? Apa Pak? Mati. Itu pasti. Nah, sama-sama meninggal dunia, sama-sama innalillah, sama-sama wafat. Pilih mana? Meninggalkan sesuatu yang berharga buat keluarga atau meninggalkan utang? Ya kan? Meninggalkan sesuatu yang berharga. Coba nih, si Jono. Si Jono ikut program ini, masih 1 bulan. Terjadi resiko cepet, dipanggil Tuhan. Anak dan istrinya kan dapat santunan. Ya kan? Anaknya mau sekolah, misalnya ternyata bapakmu punya asuransi dari JNR, nggak usah bingung masalah sekolahmu, bapakmu baik, ya kan? Bapakmu baik. Yang ngajak siapa? Yang ngajak bapak. Mana klaimnya tahu dari semuanya, ya kan? Gitu sih, ya kan? Si Jojon iri, Jono barusan ikut 1 bulan, kok dapat santunan meninggal dunia. Nah kalau si Jojon iri berarti dia harus apa? Harus mati Pak ya. Nah pertanyaan sekarang gini, kita mau mati atau mau menabung? Kalau menabung bagaimana? Contoh ini menabung semuanya, saya menabung semua. Saya dipanggil Tuhan duluan. Saya kan keluarga saya dapat santunan. Santunannya dari mana? Dari bapak ibu semuanya nih. Berarti lebih baik menabung atau tidak? Kalau menabung membantu orang lain loh ya, iya kan? Itu pertanyaannya, jawabannya gitu ya. Itu yang pertama, insurans. Yang ketiga, investasi. Masyarakat luar negeri larinya sekarang dari fixed asset, dari masyarakat luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Bangkok dan sebagainya ya. Itu kalau Bangkok itu apartemen belum seberapa banyak. Yang banyak itu Singapura, Macau, Hong Kong, Taiwan itu banyak. Itu sudah kayak apa ya? Kayak jerak padi wes, banyak gitu. Ya satu kompleks itu udah berapa? Ya. Itu masyarakat luar negeri sekarang beralih dari fixed asset menuju ke preferred asset. Kenapa? Coba gak usah jauh-jauh deh. Singapura Bapak Ibu. Di Singapura, Malaysia, orang punya rumah itu wong sugih, top. Orang kaya. Kenapa? Tuhan gak menciptakan tanah lagi. Yang diciptakan Tuhan itu manusia. Ya kan? Berarti apa? Manusianya semakin banyak, tanah semakin sedikit. Orang semakin butuh tanah enggak? Tanahnya enggak ada. Berarti apa? Apartemen. Makanya luar negeri orang tinggalnya di apartemen. Tapi apa? Soge-soge. Kenapa? Punya yang namanya surat berharga. Namanya paper asset. Surat berharga itu. Ya. Namanya paper asset. Nah, paper asset itu apa? Ya tabungan sejenis CAR itu tadi. Ya kan? Cara mendapatkannya murah, gampang, legal, halal, ya kan? Dan apa? Manfaatnya luar biasa. Makanya masyarakat luar negeri walaupun tinggal di apartemen, tinggal di rumah susun, mereka tenang. Kenapa? Paper asetnya banyak. Nah sekarang Indonesia bagaimana? Sudah mulai bergeser seperti itu, ya kan? Sekarang beli tanah, rumah, gedung dan sebagainya mahal, maintenance-nya mahal, ya kan? Maintenance-nya mahal, ya kan? Rumah segede ini listriknya pasti juga mahal Pak ya, listriknya, ya kan? Nah rata-rata orang bagaimana? Lari ke paper aset. Kenapa? Satu, tanpa DP. Yang kedua, memilikinya pun gampang. Yang ketiga, mencairkannya pun gampang. Ya, nggak perlu biaya balik nama, nggak perlu biaya notaris dan sebagainya. Itu paper asset. Nah, paper asset ini apa? Ini adalah sebuah surat berharga yang namanya investasi. Investasinya kemana? Investasinya nanti CAR yang mengelola. Ya, dibelikan sahamnya Telkom, sahamnya BCA, saham-saham industri, ya diberikan situ. Tugas kita cukup nabung, wes nabung tok buat masa depan kita, ya. Oke, nah Bapak Ibu, nah hari ini saya mau ngajak hitung-hitungan, ya Pak. Kalau gitu saya nggak pengen pakai caranya CAR. Bagaimana? Saya pengen pakai cara saya sendiri. Saya mau merencanakan pensiun saya pengen merencanakan masa depan saya dengan cara sendiri. Kalau hari ini kita pengen pensiun 1 miliar Bapak Ibu, atau pengen kita memberikan modal buat anak kita kerja 1 M. Kalau hari ini kita nabung, kira-kira nabung berapa juta sih per bulan? Saya mau tanya. Berapa juta kira-kira? Dalam berapa tahun? Berapa juta?
Sejuta lah. Dulu, Pak. 1 juta. Minimal 1 juta. Kalau 1 juta pengen memberikan modal anak kita 1 M atau kita pengen pensiunan 1 M, ya, cara hitung pensiun gampang. Kalau bapak ibu hari ini pengeluarannya 5 juta per bulan, berarti nanti pensiunnya bapak ibu harus bisa menghasilkan uang mengendap di bank yang bunganya senilai 5 juta. Ya, kalau 1 M didepositokan dengan bunga 6%, berarti bunganya per tahun berapa? 60 juta ya. 60 juta. Kalau saya bagi 12 berarti ketemu berapa? 5 juta. Berarti bapak ibu harus punya dana 1 M dimasukkan ke bank, bunganya dibuat pensiun. Nah sampai sini berarti harus punya dana berapa? 1 M. Kalau 1 M hari ini kita menabung 1 juta per bulan, berarti 1 tahun berapa? 12 juta. 12 juta. 12 bulan 12 juta. Kalau 10 tahun 120. kalau 100 tahun 1,2 miliar. 1,2 M. Nah, umur kita berapa sekarang? Umur kita anggaplah 40. Kalau umurnya 40 ditambah 120 berarti 100 berapa? 60. 160. Baru 1 M. Baru 1,2 M. Nah, kira-kira Itu nabung 1 juta. Nabung 1 juta. Nabung rutin. Nabung rutin. Syaratnya apa? 1, tidak boleh sakit, tidak boleh diambil dan tidak boleh mati. Ini syaratnya. Ya, Itu baru punya duit 1 M. baru 1,2 M. Berarti cara seperti ini salah atau benar? Salah. Yuk, angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Salah. Coret. Salah. Ya, salah. Sekarang ada cara yang lebih mudah. Caranya bagaimana? Cukup kita nabung. Pak, saya mau menabung berapa? 350 boleh, 700 1 juta. Saya kasih gambaran menabung yang 350 ribu. Menabung 350 ribu selama 5 tahun. Nabungnya berapa? 350. 350 selama berapa? 5 tahun, 60 bulan. Berarti 60 bulan ya. Selama 5 tahun, berarti setiap ketika Anda menabung pertama daftar, cekrek, Anda sudah diproteksi asuransi sebesar 21 juta. Sebesar berapa? 21 juta. 21 juta. Asuransinya. Duitnya diolah, dikembalikan dalam bentuk investasi yang dikembangkan. Ya, sehingga apa? Nabungnya cukup 5 tahun toh. Cukup berapa tahun? 5 tahun stop. Stop berhenti. Wis, bos, kalau saya diterusin bos, cukup 5 tahun bos. Hmm. Aku menabung terus. Yang buka buat anak bos. Wes cukup 5 tahun aja ya, 5 tahun cukup. Ya kan? Setelah cukup 5 tahun, anak kita kalau sekarang ini, Pak, sudah nikah Pak? Ada anaknya Pak? Ada. Umur berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun. Yang paling kecil? 3 tahun. 3 tahun. Anak yang paling kecil nanti umur 30 tahun atau umur 25 tahun, kurang lebih ada dana 1,5 sampai 2 M. Berapa? 1,5 sampai 2 M. Nabungnya berapa tahun? 5 tahun. Selesai ya, wes minggir. Bos, 5 tahun yo, minggir masuk kotak. Bos, 5 tahun yo, minggir masuk kotak. Pilih yang 100 tahun atau yang 5 tahun? 5 tahun dong. Yang 5 tahun ya. Yang 100 tahun tadi 1 juta, yang 5 tahun 350. Pilihan di tangan ibu, bapak ibu. Bos, aman enggak? Nah, nanti saya jelaskan. Ya, melalui program ini. Cara ceritanya bagaimana kalau ngajak orang? Cerita perjalanan uang 100 ribu. Gampang apa susah perjalanan itu? Gampang kan? Cerita seperti itu. Bos, aku gak bisa ngundang. Cuma iso ngumpul no, wis ngumpul no. Pak Anton nanti putar no lagu, nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Oke? Oke. Nah, berarti dengan cara seperti itu ada cara yang luar biasa. Nah, ini cara-cara seperti ini yang sudah dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Kenapa masyarakat luar negeri cepat maju? Ya, karena merdekanya gampang lebih dulu mereka. Ya kan? Kita masih perang di Ponegoro, tang ting tung, mereka sudah meneliti bagaimana bikin mesin, bagaimana bikin nuklir, ya kan? Bagaimana bikin tank, ya kan? Nah, hari ini apa yang baik kita kerjakan, apa yang nggak baik ya kita tinggalkan. Betul Pak ya? Betul. Nah, hari ini yang baik bagaimana? Berhemat. Berhemat dari apa? Dari rokok. Bapak-bapak, hari ini saya punya teman, merokoknya, bos, kon ngerokok sedino, piro? Petang bungkus bos. Harganya 20.000. Saya anggap 20.000 lah. Ini 22.000 Pak. Ini harganya berapa? 22. 20, saya anggap 20.000. Berarti kalau 4 bungkus berarti 80.000 Pak ya.
80.000. 80.000 kalau 10 hari 800.000. Iya kan? Kalau 1 bulan berarti sudah berapa? 2,4. Itu buat rokoknya. Bos, kalau merokok dihisap asapnya, masukkan toples. 1 bulan toplesnya bukaan, ijono ndek toko. Bisa dapat duit? Enggak. Enggak dapat duit ya? Kagak. Enggak dapat duit. Ya kan? Bos, sekarang gini, Bos. Pilihan ada di tangan sampean. Kamu mau berhemat atau tetap merokok? Kamu berhemat, kamu masih bisa merokok, tetapi kalau kamu merokok full, kamu tidak bisa berhemat. Merokok, Bos, 1 hari cuma 2 bungkus. Waduh, gak iso. Gak Bos, lah mati, Bos. Apa kok merokok cuma 2 bungkus? Anak lu kan telu, Bos. Tabungnya 350-an. Teko duit rokokmu. Kalau perharinya 20.000, berarti kalau 2 bungkus kan 40.000. 40.000 kali 1 bulan berarti berapa? 1,2 kan? Anaknya kan 2. Ya kan? Buat dirimu sendiri 1, buat anakmu 2. Kayaknya sudah 1.150.000 kan? Ya kan, kalau 350-an kan? Ya kan? Tapi kamu punya masa depan. Kamu tetap bisa merokok. Wis, Bos, merokok 2 bungkus cuma 5 tahun loh, Bos. Lah kok merokok 4 bungkus berapa tahun? Wis, 10 tahun, Bos. Ya kan? Merokok Bahasa Indonesia ngomongnya. ya, bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia aja kalau bisa. Lah sampean, ya, lah Anda merokok 4 bungkus itu sudah berapa tahun? Oh, sudah bertahun-tahun. Ya kan? Nah, hari ini Anda tetap bisa merokok, tetapi masa depan anak Anda terjamin. Anda punya dana pensiun, anak Anda bisa punya dana pendidikan. Tetap bisa merokok. Ya kan? Lah pengen tetap merokok 4 bungkus per hari, Bos. 2 bungkus rokokan, nanti main ke tetangga. Iya bener. Cerita Tri-Ai. Seperti itu. Nah, sekarang kan pilihan kita. Iya kan? Loh, ini contoh simpel dari rokok loh, dari rokok. Ini, Pak. Hilang kan? Ya. Sama dengan yang lain. Ya kan? Mau beli baju, beli apapun. Sekarang kalau baju mahal ya, di rombeng cuma ragu berapa? Kan gitu. Nah, sekarang kita berhemat. Berhematnya berapa tahun? 5 tahun tak ngempet. Kira-kira berhemat 5 tahun itu lama apa pendek? Bentaran. Sebentar. Tapi ada yang lebih sebentar. Bapak Ibu mau berhemat 5 tahun atau berhemat 1 sampai dengan 3 bulan? 1 dengan 3 bulan. Ayo. Mau berhemat sampai 5 tahun atau mau berhemat sampai 1 sampai dengan 3 bulan? Sampai dengan 3 bulan. Bagaimana caranya? Cerita uang 100.000 tadi ke teman-temannya. Ya, yang ketiga adalah income. Bagaimana cara mendapatkannya income? Saya jelaskan. Pak, CAR sendiri kategorinya bagaimana? Nanti searching di Google. Ya, perusahaan asuransi CAR mendapatkan penghargaan apa aja muncul di sini. Karena kita jagonya ngelola keuangan, maka kita mendapatkan penghargaan 11 kategori. Ya, dari OJK. Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau ditawari investasi yang tidak ada OJK-nya, wes jangan mau. Jangan mau. Semalam saya di Bandung, mampir ke rumah teman. Loh, itu rumahnya ngapain kok disegel-segel, Bos? Segelnya bukan polisland, Pak, tapi Denpom, Pak. Oh, itu rumahnya yang punya Pandawa, Bos. Loh, disegel, Pak. Muter gitu. Bos, ini kalau malam, Bos. Mini Cooper, Bos. Alfa, Pajero, Mercy, parkir di sini semua, Bos. Sekarang ditumbuhi rumput, Pak. Ya, saya kasih tahu. Kalau ditawari investasi yang tidak ada OJK-nya, jangan mau. Anggap aja Bapak Ibu ditawari barang yang tidak ber-SNI lah. Ya, kan gitu ya? Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Pak, kok berhemat bisa sampai dengan 1 sampai 3 bulan? Berarti gini, saya kasih tahu. Kalau hari ini Anda menabung 350.000 buat masa depan anak Anda, buat masa depan diri Anda, putuskan segera. Supaya apa? Ini sudah kelihatan, bulan depan dapat penghasilan kok. Wis pasti kok. Caranya bagaimana? Kalau hari ini Anda menabung 350.000, saya mau tanya, mau menabung terus 350.000 atau gratis? Gratis. Gratis. Ya kan? Caranya bagaimana? Cerita uang 100.000 tadi. Ya. Hari ini ngajak siapa? Ada gelas aqua lagi, Pak? Bisa pakai terus ya. Ya. Oke. Ya, Anda di sini.
Ya, nabung berapa tadi? 350 nih. 350.000 ya. Ngajak 5 orang. 5 orang itu siapa, Bos? Tetangga depan, belakang, kanan, kiri. Satunya Pak RT. Pas 5. Ada di sini. Pak RT-nya aku ngajak siapa? Ngajak warganya, Pak. Itu contoh, itu contoh. Ya. Ngajak siapa? Joni, Jojon, Jono, Susi sama Susan. Ya. Berarti kan pas 1, 2, 3, 4, 5. Ngajak kan 5 kan? Apa yang terjadi? Kalau Anda ngajak 5 teman Anda, ya kan? Anda akan mendapatkan gratis. Berarti bulan depan, sekarang bulan berapa ini? Anggap aja ini sekarang Oktober ya? September. Masih September Pak? Oktober ya? Oktober. Berarti bulan Oktober, bulan November bulan depan, Anda sudah terima bayaran. Bayarannya berapa? 1. Kalau Anda mengajak 5 orang, berarti Anda akan mendapatkan bayaran. Iya. Berarti kalau Anda mengajak 5 orang, ya, ngajak 5 orang, berarti Anda akan bulan depannya Anda akan menerima bonus. Besarnya berapa bonusnya itu? Kalau orangnya ini nabung 350, 350, 350, 350, 350. Karena Anda di sini ngajak mereka, berarti kalau 350-an berarti Anda dapat 50.000. 50 kali 1, 2, 3, 4, 5. Berarti totalnya berapa? 2,5. 250 ya. Karena Anda mengajak 5 berarti dapat elit. Bonus elit itu besarnya 500.000 kalau ngajak 5. Pak, kalau ngajak 10 orang berarti dapat 1 juta. Ya, dapat berapa? 1 juta. Oke. Berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 250.000 plus 500.000 berarti berapa? 750. 750.000 plus bonus level kurang lebih 100.000. Berarti totalnya 850.000. Berarti bulan depan Anda sudah terima bonus berapa? 850. 850.000. Berarti sudah free nggak tabungan Anda? Udah ketutup. Sudah ketutup kan? Malah untung. Untung kan? Berarti bulan depannya lagi Anda perlu keluar dari uang gaji Anda enggak? Enggak. Enggak kan? Berarti tabungan Anda sudah dibayari oleh apa? Oleh bonusnya di sini. Berarti apa? Kita merencanakan masa depan kita, merencanakan pendidikan anak kita tanpa mengurangi penghasilan Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu kerjakan. Kuncinya apa bisnis ini? 1 orang minimal mengajak 3. Kalau pengen cepat ngajak 5. Jadi langkahnya sama, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Ya, Ji, Samsu sama. Ya. Jadi cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ngomongnya. Bos, pengen nggak terima bayaran sama seperti saya? Ya pengen bos. Ajak 5 ya. Ajak 5 ya. Ajak 5 ya. Ajak 5 ya. Ajak 5. Akhirnya apa? Duplikasi. Akhirnya terjadi duplikasi. Oh, ngenakno yang dukur kak. Mengenakan yang atas. Enggak. Yang atas ini kalau nggak kerja, kakinya ini apa ya? Nggak seimbang. Belah, dia juga nggak dapat uang. Makanya yang di atas ini juga harus membina yang bawahnya ini supaya apa? Ayo, ini belum ngajak loh. Ayo ngajak 3, ini belum ngajak 3, ini belum ngajak 3. Kuncinya ngajak 3. Kalau pengen cepat ngajak 5. Ya, pengen cepat ngajak 5. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira pengen penghasilan berapa kalau ngerjakan bisnis ini? Penghasilan berapa? Satu-satu tanya. 10 juta? Ya, saya anggap wes gak usah banyak-banyak. Pak, sampai dengan akhir tahun saya harus punya penghasilan 10 juta. Lumayan ya? Pak, gak usah banyak-banyak Pak, punya tambahan 5 juta. Oke, ya. Kalau punya tambahan 5 juta, ya. Jadi gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Anda di sini ngajak 3 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ngajak 5, 5. Setiap orang fokus kepada segitiga di sini. Orang yang aku ajak kalau ngajak 3, 1, 2, 3, Bapak Ibu harus pantau. Ini sudah ngajak 3 apa belum? Pokoknya setiap orang harus minimal ngajak berapa? 3. 3. Kalau setiap orang gandengan ngajak 3, 3, 3, 3, 3. Setiap orang gandengan ya? Bos, ayo ngajak 3. Kita gandengan tangan supaya suki. Apa yang terjadi? Ya.
bulan kelima 1, 2, 3, 4, 5 minimal sudah penghasilan 15 juta. Bos, nggak usah 15 juta bos. Ya, karena ini kan tabel bos. Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan sini bos. Oke wes, 5 bulan saya anggap dapat tambahan penghasilan 5 juta. Kira-kira lumayan nggak? Lumayan kan? Daripada bagaimana? Daripada manyun kan? Sekarang kalau kita kerja ikut perusahaan 5 bulan, bos, aku udah kerja 5 bulan bos, tambahin dong bos, bayaranku jadi 5 juta, tambahin 5 juta, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Sini. Kamu ke HRD ya, minta surat pecat ya. Atau direkturnya sini dipegang ini. Oh, anget kamu. Kamu ke klinik ya. Tahu nggak? Kenaikan gaji itu per tahun 5 sampai dengan 10% per tahun loh ya. Berarti kalau gajinya 10 juta, berarti tahun depan naiknya 500.000 sampai dengan 1 juta. Ya kan? Bisa nggak kenaikan gaji per bulan? Nggak bisa. Nggak bisa. 3M bisa. Kuncinya apa? Kita gandengan tangan. Bos, Pak siapa tadi Tori? Pak Tori. Bos, Pak Tori. Kuncinya ada 3 bos ya. Pak Tori ngajak lagi ngomong sama Pak Andi. Bos ngajak 3 bos ya. Bos ngajak 3 ya, ngajak 3. Sehingga setiap orang begitu join, oke, masuk. Pikirkan 3, sopo 3. Kalau pengen cepat pikirkan 5, gak usah banyak-banyak satu kampung sopo. Nah hari ini mulai didata, mulai di list. Siapa? Anggap seperti bapak ibu mau punya hajatan. Jangan berpikir, oh, karena aku ibu nabung sampai mati. Kita nggak tahu seperti itu. Biasanya orang yang kita remehkan justru Dahsyat. tertarik, dahsyat. Ya, saya punya mitra di Surabaya, ditawari 3S semua sama teman-temannya, nggak mau. Tapi ketika saya ngomong, bos jajalan, tak tabung no bos, saya ulang, lah gak dapat mitra, tidak usah kembalikan uang. Tetapi kalau dapat mitra, uang dikembalikan. Trial bos ya, 3 bulan. Hari ini mitranya sudah berapa? Lebih dari 300 orang. Bus. Meledak pak. Salah satunya ada Kopassus di Banten. Serang. Itu Pak Kopassus itu kalau presentasi, kalau ngirim berkas ke Surabaya, itu nggak ada tanda tangannya. Cuma KTP sama jepretan uang 50.000 buat DP. Kirim sama beliau dikirim. Pak nggak ada tanda tangannya. Wis bos, pokoknya aku presentasi wongnya closing. Ya. Yang penting orangnya closing, tanda tangan. Sekretaris saya bantu ngisi aplikasi, tanda tangan dan sebagainya. Happy problem. Mau gimana lagi? Pak, aku nggak kok ngisi pak. Lo kenapa? Nggak cepet ngisi. Baru ngisi pak, disemprit sama komandan. Prit, ayo latihan. Prit, ayo latihan. Ya udah wes, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah hari ini bapak ibu nggak usah berpikiran aku harus cari orang hebat, aku cari orang jagoan multi level, nggak akan ketemu. Emas itu bukan dicari, tapi ditemukan. Mutiara yang bagus, yang indah, itu carinya di pinggir pantai atau di kedalaman. Intan itu, mutiara, kedalaman. Kalau kita cari intan mutiara di pinggir pantai, ya berarti beruntung pak ya. Beruntung. Ya. Loh saya menemukan mitra ini tadi, itu wow di bawah saya itu kalau dibuat berapa meter, jauh. Tapi apa? Luar biasa. Hari ini Bapak Ibu jangan berpikiran aku cari orang hebat seperti Pak Ridwan Kamil. Ada nggak yang orang hebat seperti itu? Banyak apa sedikit? Banyak. Sedikit. Sedikit. Tapi kalau yang terpenting hari ini, saya mau cari orang yang mau menabung. Wis itu aja. Mau menabung, mau sugih. Ya, bos. Aku kalau menabung nggak punya duit. Loh, ini menabung dikasih duit kok. Pak Fer, sambil merokok nggak apa-apa? Ya, merokok nggak apa-apa. Santai pak. Ya, sambil merokok sambil minum nggak apa-apa. Sambil mendengarkan. Kalau kurang jelas ditanya. Jadi tadi ya ditanya ya. Oh sampai 5 tahun stop menabung kok nilainya miliaran, gimana cara ngitungnya? Itu ditanya. Aja pak. Nah, kalau kita Pak, kalau nabung kok nilainya banyak sekali. Nah, saya kasih tahu. Di sini tidak ada bunga berbunga. Ingat, tidak apa?
Tidak ada bunga berbunga. Ya. Keajaiban dunia ke-9 itu adalah hukum investasi. Hukum apa? Investasi. Hukum investasi begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini beli rumah, harganya 1 M. Tahun depan dijual laku 2 M. Itu bunga atau nilai tambah? Nilai tambah ya. Kalau dijual haram apa halal? Halal ya. Halal. Berarti ada bunga apa enggak ini? Tidak ada ya. Sama. Ini juga seperti itu. Jadi uangnya Bapak Ibu kok ada ya?